Pembelajaran 4. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Baik. Kita lihat pertanyaannya. Jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-teman berikan? Ya, bantuan yang dapat kamu dan teman-teman berikan adalah membantu Bu Mimin berjualan di kantin. Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Yang akan saya lakukan saat berhadapan dengan para pembeli adalah saya akan melayani para pembeli sebaik-baiknya. Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Yang akan saya lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli adalah menjaga makanan tetap bersih dan sehat. Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Uang hasil penjualan akan diberikan kepada Bu Mimin. Sikap apa saja yang dapat kamu praktekkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Sikap yang dapat saya praktekkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya adalah jujur, kerjasama, kerja keras, dan saling menghargai. Sekarang ceritakan kerjasamamu tadi. Apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Kami bisa bekerja sama dengan baik. Perbedaan pada kamu dan temanmu yang kamu lihat saat bekerja sama tadi, perbedaan yang kami lihat adalah ada yang bekerja cekatan dan ada yang kerjanya lambat. Hal-hal baik yang kamu dapat dari kerjasama. Hal-hal baik yang kami dapat dari kerjasama yaitu saling membantu sehingga meringankan pekerjaan. Hal yang sudah baik dari kamu. Hal yang sudah baik dari kami adalah kerjasama dan saling menghargai. Hal yang masih perlu diperbaiki darimu. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah kemampuan memahami perbedaan yang dimiliki teman. Rencana perbaikan diri. Saya akan berusaha lebih memahami kemampuan orang lain. Ya, di sini pentingnya kerjasama dan memahami kemampuan orang lain atau menghargai kemampuan orang lain. Kamu sudah belajar sudut pada segi banyak beraturan. Sekarang, bagaimana sudut pada segi 3 dan segi 4? Pada saat pembuktian di pertemuan sebelumnya, kamu mengukur segitiga sama sisi. Berapakah besar sudutnya? Berapakah jumlah besar
semua sudutnya, apakah itu berlaku juga untuk segitiga yang lain? Ayo kita buktikan. Ukurlah semua sudut dalam pada segitiga berikut. Ya, kita ukur menggunakan busur atau penggaris busur. Caranya, kita letakkan angka 0 pada penggaris busur, letakkan di salah satu kaki sudutnya. Kemudian kita lihat selebar apakah bukaan kaki sudutnya. Bisa dilihat di penggarisnya. Di kaki sudut yang satunya, dia menempati angka berapa? Ya, setelah mengukur, kita akan menuliskan pada tabel besar jumlah sudut pada segitiga. Sudut dalam berarti besarnya di jumlah. Contoh di segitiga yang pertama. Di situ ada 3 sudut, setiap sudutnya besarnya berapa? Lalu dijumlahkan, hasilnya 180 derajat. Nah, sampai dengan segitiga keempat itu juga sama, besarnya 180 derajat. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah jumlah besar sudut dalam segitiga sama? Ya, tadi jumlahnya 180 derajat. Dan segitiganya pun berbeda-beda, ya. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Oke, untuk buktinya, coba buktikan dengan cara yang berbeda. Apakah kamu punya cara berbeda? Baik, kita akan menggunakan cara yang berbeda. Ya. Potong ujung segitiga lalu susun seperti gambar berikut. Ya, kalian coba sendiri ya. Kalian gambar segitiga, kemudian diberi nomor, dan setelah itu kalian potong. Ikuti langkah-langkahnya. Segitiga yang pertama ya, dibagi menjadi 3. Kemudian disusun. Di urutan yang terakhir itu, susunan sudutnya 2, 1, 3. Ya, di segitiga yang kedua atau yang bawahnya juga sama seperti itu menyusunnya. Jadi sejajarkan. Maksudnya apa sih seperti ini? Mengapa harus disejajarkan? Baik, apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah besar jumlah sudutnya sama? Berapakah besar jumlah sudutnya? Ya, kita lihat di sini. Ini ada 3 sudut. Dipotong menjadi 3 atau dirobek ya, bisa. Kemudian setiap sudutnya disejajarkan. Sudut 2 letakkan di sini. Sudut 1 berarti dibalik ya. Diputar posisinya. Kemudian sudut 3, dia lurus. Ingat, garis lurus. Ya, sesuatu yang lurus itu besarnya berapa? 180 derajat. Berarti besar sudut ini adalah 180 derajat. Kalian mengukurnya atau membuktikannya dengan cara seperti ini. Disatukan atau disejajarkan. Nah, gambar yang kedua pun sama ya, disejajarkan. Dan ini berapa besarnya? 180 derajat. Karena lurus. Baik. Berarti kesimpulannya, jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Betul. Semua segitiga mempunyai jumlah sudut 180 derajat. Besar sudut pada segitiga juga memengaruhi namanya. Berilah nama segitiga tersebut dengan melihat besar sudutnya. Baik, kita lihat segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama ini. Kira-kira namanya segitiga apa? Lihat sudutnya. Ini adalah segitiga lancip. Alasannya mengapa?
Ketiga sudutnya lancip. Ini lancip, ini lancip, ini lancip. Besarnya kurang dari 90 derajat untuk setiap sudutnya. Yang kedua, ini adalah ini adalah segitiga lancip. Alasannya, ketiga sudutnya lancip kurang dari 90 derajat. Yang ketiga, segitiga siku-siku. Alasannya salah satu sudutnya siku-siku, ya ini 90 derajat. Dan yang terakhir adalah segitiga tumpul. Salah satu sudutnya tumpul atau lebih dari 90 derajat. Sampai di sini paham ya? Jadi, besar sudut pada segitiga memengaruhi namanya. Kalian harus ingat-ingat. Yang pertama, kalau ketiga sudutnya lancip, dia adalah sudut lancip. Dia adalah segitiga lancip. Kalau ketiga sudutnya lancip, dia adalah segitiga lancip juga. Kalau salah satu sudutnya siku-siku, dia adalah segitiga siku-siku. Kalau salah satu sudutnya tumpul, berarti dia adalah segitiga tumpul. Baik, kita lanjutkan. Kita akan menjawab pertanyaan berikut, yaitu menghitung sudut yang belum diketahui. Ini ada segitiga. Setiap sudutnya ada yang sudah diketahui besarnya, ada yang belum. Nah, setiap segitiga ini terdiri dari 3 sudut. Ingat tadi, jumlah sudut dalam segitiga berapa? 180 derajat. Bila mana sudutnya sudah diketahui, 2 diketahui, berarti sudut yang ketiga harus dicari, betul? Nah, caranya adalah segitiga mempunyai sudut 180 derajat. Di sini ada segitiga, sudut pertama 40 derajat, sudut kedua 45 derajat. Saya dapat pastikan bahwa sudut satunya adalah 95 derajat. Kok bisa seperti itu ya? Mari kita bahas. Nah, begini. Ketika sudut 1 menunjukkan angka 60 derajat, sudut 2 menunjukkan angka 75 derajat, berapa sudut satunya? Mari kita hitung. Yang pertama, rumusnya adalah, ingat, ini menjadi patokan. Yang pertama adalah 180 diambil 60, lalu diambil 75. Jawabannya adalah 45. Jadi sudut yang ketiga adalah 45 derajat. Di sini ada segitiga. Sudut 1 menunjukkan angka 60 derajat. Sudut 2 menunjukkan angka 80 derajat. Berapakah sudut satunya lagi? Mari kita hitung. 180 diambil 60 derajat diambil 80 derajat. Jawabannya adalah 40. Jadi, sudut tersebut besarnya adalah 40 derajat. Rumusnya seperti ini ya teman-teman. 180 diambil sudut 1 diambil sudut 2, maka akan menjadi jawabannya. Nah, saat ini kalian akan kembali menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, dengarkan gurumu bercerita atau gurumu membacakan cerita. Simaklah bacaan berikut ini. Sigap membantu sesama. Malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Pas
Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin mengambilkan dan menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini, Pak Sami merasa memiliki keluarga. Manfaat yang dapat kita ambil dari bacaan ini adalah kebersamaan dan kerjasama. Nah, dalam bacaan ini kita mengetahui bahwa Pak Sami itu ditolong, dibantu oleh warga-warga di sekitarnya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Jika tetangga kita memerlukan bantuan, maka kita harus mau membantu dengan tulus. Dari bacaan tadi, mari kita cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung di masing-masing paragraf. Setelah mendengar cerita tersebut, tuliskan gagasan pokok paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Ingat ya, gagasan pendukung tidak hanya satu. Apabila ada lebih dari satu, maka tulis semuanya. Tulis di tempat yang telah disediakan.